Pemirsa, tersangka Roy Suryo dan Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa tidak ditahan kejaksaan setelah permohonan penangguhan penahanan diterima oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Roy Suryo dan Dr. Tifa memastikan siap menghadapi persidangan di kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Informasi selengkapnya sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Konita Rahman dan juru kamera Suari Tiasa. Konita, jadi apa rencana tim hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa usai tidak ditahan oleh kejaksaan? Dan bagaimana penjelasan dari kejaksaan? Ya, selamat sore. Memang betul sekali bahwa pada hari ini Polda Metro Jaya telah melimpahkan berkas perkara tahap 2 Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Presiden Joko Widodo pada pagi ini. Keduanya tiba di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 9.40 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kalau kami ketahui tadi di hampir pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat, ini artinya sudah hampir 7 jam proses pelimpahan berkas ini berlangsung, yang tadi di hampir pukul 5 Roy Suryo dan juga Dr. Tifa beserta kuasa hukumnya keluar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, yang memang menyatakan bahwa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini mengabulkan permohonan dari kuasa hukum Roy Suryo dan juga Dr. Tifa atas penangguhan penahanan. Dan memang untuk alasan mengapa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini mengabulkan permohonan penangguhan tersebut, ini karena penangguhan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal. Yang pertama seperti Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini mematuhi prosedur wajib lapor, tidak pernah mengabaikan panggilan penyidik, lalu memberikan informasi yang jujur dan tidak menghambat proses, lalu juga tidak melarikan diri dan tidak merusak barang bukti dan tidak mengulangi tindakan pidana menangguhkan, juga didukung dengan adanya 2 penjamin, sehingga ini yang menyebabkan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akhirnya mengabulkan permohonan penangguhan dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Untuk rencana usai penangguhan sendiri, tadi kami juga sempat menanyakan, akan tetapi dari kuasa hukum tersendiri menyatakan bahwa ia masih belum memikirkan begitu, karena saat ini ia beserta Roy Suryo dan juga Dr. Tifa masih seperti merasakan bagaimana Dr. Tifa dan juga Roy Suryo akhirnya tidak ditahan begitu. Dan kalau kami tadi juga sempat menanyakan dari pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, yang memang menyebut bahwa memang pada pelimpahan berkas ini terdapat 714 item barang bukti yang memang dilimpahkan, seperti ada dokumen, buku, HP, flash disk yang berisi tautan atau video atas perkara ini, yang nantinya perkara akan dilimpahkan kepada pengadilan negeri yang berwenang, yang memang menunjuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan wajib lapor dari Dr. Tifa dan juga Roy Suryo selama seminggu sekali. Begitu untuk rangkuman yang dapat disampaikan pada pelimpahan berkas pada hari ini, di mana memang kalau misalnya disimpulkan untuk Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini memang tidak ditahan atau dikabulkan untuk permohonan penahanan tersebut. Sementara untuk memang dari Dr. Tifa dan juga Roy Suryo sendiri menyatakan bahwa ia sempat berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto, yang dinilai juga ikut andil dalam kasus ini juga, dan juga memperhatikan bagaimana kasus ini berjalan. Selain itu, dalam pernyataannya, Roy Suryo juga Dr. Tifa ini menyatakan bahwa selama penahanan sempat diperlakukan yang baik begitu. Untuk sebelumnya memang diketahui bahwa Dr. Tifa dan juga Roy Suryo ini sempat dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati usai ditangkap oleh Polda Metro Jaya pada Jumat 19 Juni lalu. Untuk proses di Polda Metro Jaya sendiri memang dikatakan bahwa proses tersebut dilakukan dengan baik, dan juga Dr. Tifa dan juga Roy Suryo ini menyatakan bahwa selama proses di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ia diperlakukan dengan baik juga, diletakkan di kamar yang VIP, begitu yang dikatakan oleh Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Dan kalau kita lihat sendiri, memang dari Polda Metro Jaya ini juga menyebut bahwa alat bukti dalam perkara tersebut ini juga telah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, yang akhirnya keduanya ini dapat dilimpahkan
ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sehingga Polda Metro Jaya sendiri memastikan seluruh tahapan dalam proses penyidikan ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dengan menjunjung tinggi asas kesetaraan hukum. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke Anda di studio, Eva dan juga Anggi. Baik, Konita, satu hal lagi, apakah ada respons dari pihak kuasa hukum atau juga dari Roy Suryo berkenaan dengan nanti rencana sidang selanjutnya bagaimana? Baik, untuk rencana sidang selanjutnya, tadi kami juga sempat menyatakan kepada kuasa hukum bahwa memang masih belum terjadwal dari sidang selanjutnya, yang memang kalau dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sendiri menyebut bahwa untuk sidang ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Untuk alasan mengapa Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tadi kami juga sempat mengkonfirmasi kepada pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, namun memang ia menyatakan bahwa ini memang sudah sesuai dengan fatwa yang berlaku. Begitu. Baik, Konita Rahman melaporkan. Terima kasih atas laporan Anda.